الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Jadi Nabi Nuh ini diutus oleh Allah kepada kaum penyembah berhala. Dulu kaumnya Nabi Nuh ini sebetulnya itu beriman kepada Allah sebelumnya. Ada di antara mereka itu 5 orang soleh. Namanya Wad, kemudian Su'a, Yahus, Ya'uq, kemudian Nasr. Itu 5 orang solehnya. Kemudian sepeninggal beliau berlima ini, lantas untuk mengingatkan ketaatan, maka dibuatlah relief. Dibuat relief beliau berlima ini. Dulu tujuan awalnya, jika melihat relief beliau berlima ini, maka akan mengingatkan ketaatan kepada Allah. Namun seiring dengan berjalannya waktu, justru malah kaumnya menyembah kelimanya ini, patung beliau berlima ini. Nah kemudian diutuslah Nabi Nuh untuk meluruskan bahwa penyembahan berhala itu satu kesesatan yang luar biasa. Maka diutus oleh Allah untuk memberi peringatan pada kaumnya. Ani'budullah wattaquh. Sembahlah Allah dan bertakwalah kepadanya. Wa ati'un, dan taatilah aku, yaitu Nabi Nuh. Sebelum datang waktu atau azab yang telah ditentukan. Karena biar bagaimanapun, jika satu kaum itu terus durhaka kepada Allah, maka azab yang akan diterima. Namun sebelum itu Allah beri tangguh dulu. Tidak langsung diazab begitu saja. Begitu menolak seruan Allah, tidak mau mentaati Allah, tidak langsung diazab, diberi tangguh. Coba diingat kembali, ayatnya sering kita ingat itu, walau yu'akhidullahu an-nasa bidulmihim ma taraka 'alaiha min dabbah walaki yu'akhiruhum ila ajalim musamma fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wala yastaqdimun. Mari diingat itu. Quran surat apa itu? An-Nahl atau apa itu? An-Nahl 61. Mari kalian surat An-Nahl. Surat An-Nahl ayat 61, nomor surat 16. Walau yu'akhidullahu an-nasa bizulmihim ma taraka 'alaiha min dabbatin walakin yu'akhiruhum ila ajalin musamma fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Jika Allah menghukum manusia karena kezalimannya, niscaya tidak akan ditinggalkannya di muka bumi sesuatu pun dari makhluk yang melata. Tetapi Allah menangguhkan mereka sampai kepada waktu yang ditentukan. Maka apabila telah tiba waktunya yang ditentukan bagi mereka, tidaklah mereka dapat mengundurkannya barang sesaat pun dan tidak pula mendahulukannya. Ya toh? Orang yang durhaka kepada Allah, tidak menerima seruan Rasulullah, tidak menerima seruan Rasul yang Allah utus kepada kaum itu tidak langsung turun azab dari Allah. Andai kata manusia itu durhaka, menolak seruan Rasul, itu langsung diazab oleh Allah, kira-kira menurut ayat ini kita masih hidup tidak? Nah, sudah habis kehidupan dunia ini. Tidak ada satupun yang masih hidup. Semua makhluk yang melata di muka bumi ini sudah binasa semua. Tetapi Allah memberi tangguh. Ini maha kasih sayang Allah. Allah berikan tangguh seseorang maksiat itu tidak langsung diazab, tapi diberi tangguh oleh Allah. Dengan tangguh itu manusianya itu biar mikir terus dalam kedurhakaan, dalam kemaksiatan,
atau bersegera menjawab seruan Rasulullah, menjawab utusan Allah. Biar mikir, kaumnya Nabi Nuh berapa ratus tahun diberi tangguh oleh Allah? Kurang lebih 950 tahun. Tetapi dengan tangguh waktu yang sangat panjang itu tidak menyebabkan mereka sadar. Makanya ya sudah, segala kedurhakaan kepada Allah akan menerima balasannya. Maka diadab, ditenggelamkan, banjir bandang, tanpa sisa. Itu ajal waktu yang sudah ditentukan oleh Allah. Tapi sebelum waktunya datang, itu tidak bisa dimajukan, tidak bisa diundur, sudah pas. Maka sebelum datang azab itu, segera bertobat, berbenah, kembali kepada Allah, kembali kepada seruan Rasulullah, utusan Allah. 950 tahun sampai ada keputusan final dari Allah dalam Quran surat Hud ayat 36 itu, annahu la yu'mina min qaumika illa man aman. Sesungguhnya Nuh tidak akan ada lagi dari kaummu yang beriman kecuali hanya segelintir yang telah beriman. Itu keputusan final dari Allah. Maka sesudah itu Allah kirim azab yang menghancurkan, yang membinasakan para pendurhaka. Ya. Ajalum musamma berarti batas waktu yang telah Allah tentukan. Lah kita tidak tahu. Maka kita jangan lantas berpikir, oh saya maksiat tidak langsung diazab kok. Allah masih beri tangguh kok. Engkau wae nek wis cedak. Saya tak tobat. Nah kita tidak ngerti. Waktu yang Allah tentukan untuk kita itu kita nggak tahu. Maka segera kembali, jangan ditunda-tunda. Kalau ternyata waktu yang Allah tentukan ajalum musamma kita itu besok, sekarang kita masih merasa aman dengan kemaksiatan yang dilakukan, dengan kedurhakaan yang dilakukan. Kalau sudah datang perintah Allah, ya sudah, kita berputus asa. Yang bisa kita lakukan hanya berputus asa. Penyesalan tiada guna. Itu yang terjadi di umat-umat terdahulu, para pembangkang, pendurhaka. Dan ini tidak menutup kemungkinan umat sekarang juga akan mengalami hal yang serupa. Kalau terus-terusan dalam kemaksiatan kepada Allah, sudah berapa kali Allah beri peringatan demi peringatan, namun tetap merasa aman dengan mengatakan, oh itu fenomena alam biasa. Ya toh, bencana yang bertubi-tubi datang. Terus kemudian ada yang, kalau orang yang hatinya bening, penuh dengan keimanan, melihat itu sebagai peringatan dari Allah. Karena biar bagaimanapun ketetapan Allah, maka Allah liyuhlikal qura bidzulmin wa ahluha muslihun. Allah tidak binasakan satu penduduk negeri jika penduduk negeri itu orang-orang yang gemar berbuat soleh, berbuat baik. Namun Allah sebelum membinasakan satu kaum, sudah menjadi sunatullah, ketetapan Allah, Allah beri peringatan demi peringatan dulu. Namun kemudian jika kita merasa aman terus dalam kemaksiatan, maka ketetapan Allah akan berlaku. Karena biar bagaimanapun Allah sudah ngendika, walan tajida lisunnatillahi tabila, walan tajida lisunnatillahi tahwila. Sekali-kali kamu tidak akan dapati ketetapan Allah itu mengalami perubahan. Salah satu ketetapan Allah, kaum yang bermaksiat, berdurhaka pada Allah diberi tangguh dulu. Kemudian diberi peringatan demi peringatan dari Allah. Nek ejek ngeyel ya sudah, habiskan semuanya. Kisah-kisah umat terdahulu yang durhaka kepada Allah ini
sampai Allah abadikan dalam Al-Quran, tujuannya sebagai ibrah, pelajaran bagi generasi sesudahnya. Kalau tidak ingin mengalami hal yang sama seperti umat-umat terdahulu yang durhaka, ya jangan maksiat pada Allah, taat pada Allah. Tapi kalau ingin mengalami hal yang serupa, ya silahkan bermaksiat kepada Allah. Biar bagaimanapun ketetapan Allah tidak akan mengalami perubahan. Itu yang mengatakan Allah, bukan saya. Ya, ada lagi.